Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu untuk kami presentasi. Di sini saya Rida sebagai moderator dari Liko Khairunisa untuk presentasi mengenai topik macam-macam penyakit hati. Kita di sini akan membahas keluh kesah, prasangka buruk, ghibah, fitnah, syirik, ria, ujub, sombong, dan Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu ternyata keluh kesah yang akan dibawakan oleh kalian. Pada kalian dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Rifda. Di sini akan membahas tentang keluh kesah. Dari definisi, menurut KBBI, keluh kesah itu mengeluh, mengungkapkan perasaan tidak puas atau tidak senang. Untuk dalam istilah psikologi, keluh kesah itu dapat diartikan sebagai gejala depresi, stres atau kecemasan yang dirasakan oleh seseorang. Lalu keluh kesah juga dapat berarti perasaan putus asa atau kehilangan harapan yang dirasakan oleh seseorang. Lanjut, Bunda. Di sini contoh-contoh keluh kesah itu yang pertama ada mengeluh tentang pekerjaan. Yang kedua, mengeluh tentang penyakit. Yang ketiga, mengeluh tentang keuangan. Lalu yang keempat, mengeluh tentang kehilangan. Di sini juga ada dampak dari keluh kesah. Nah, di sini tuh ada dampak positif. Dampak positifnya yaitu mengungkapkan perasaan, lalu mencari solusi, mengurangi stres, dan menyadari dan menerima perasaan. Untuk dampak negatif dari keluh kesah itu membuat orang lain tidak nyaman, mengabaikan solusi, membuat diri sendiri merasa lemah, dan menghambat kemajuan. Lanjut, Bunda. Cara menghindari keluh kesah. Ada beberapa cara untuk menghindari. Yang pertama itu menghindari perbandingan. Nah, menghindari perbandingan itu membandingkan diri dengan orang lain, karena itu juga kan dapat membuat kita merasa tidak puas dan mengeluh. Lalu mengembangkan rasa syukur. Kembangkan rasa syukur atas apa yang kita miliki dan alami dalam hidup kita. Lalu tulislah perasaan Anda. Tulis perasaan kita itu dalam jurnal atau diary untuk membantu kita memproses dan melepaskan perasaan tersebut. Yang keempat, berbicaralah dengan orang yang dipercaya tentang perasaan kita untuk mendapat dukungan atau saran. Lalu lakukan aktivitas yang menyenangkan untuk mengalihkan perhatian kita dari masalah yang membuat kita mengeluh. Lanjut, Bunda. Di sini juga ada dalil-dalil tentang keluh kesah. Ada dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa hulu'a. Yang artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Di sini juga ada hadis riwayat Tirmizi, mengeluh kepada Allah bukan kepada manusia. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu mengeluh tentang urusanmu kepada manusia, karena jika kamu mengeluh kepada mereka, maka mereka tidak akan dapat membantu kamu. Namun, jika kamu mengeluh kepada Allah, maka Allah akan membantu kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Lanjut, Bunda. Prasangka buruk akan dilanjutkan oleh Teteh. Selanjutnya prasangka buruk akan dilanjutkan oleh kami, Farah Fitri.
Baiklah, Fitri akan menjelaskan tentang prasangka buruk. Yang pertama, menjelaskan definisi prasangka buruk. Prasangka buruk atau suudzon dalam bahasa Arab adalah prasangka negatif terhadap orang lain tanpa bukti yang jelas. Dalam Islam, buruk sangka sangat dilarang karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menimbulkan fitnah. Buruk sangka bukan hanya merupakan perbuatan tercela, tetapi juga dianggap sebagai dosa besar yang bisa menghancurkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam Islam. Baiklah, materi berikutnya, contoh prasangka buruk. Yang pertama, menuduh orang lain. Yang kedua, mencari keburukan orang lain. Yang ketiga, menganggap orang lain sombong. Yang keempat, tidak percaya. Yang kelima, main hakim sendiri. Materi berikutnya, dampak dari prasangka buruk. Yang pertama, dampak bagi individu. Buruk sangka memiliki dampak yang merugikan bagi individu yang melakukannya. Orang yang selalu berburuk sangka cenderung hidup dalam kecemasan dan kegelisahan. Hal ini disebabkan oleh perasaan curiga yang berlebihan dan ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain. Secara spiritual, buruk sangka juga mengikis keimanan seseorang karena ia tidak mampu melihat kebaikan dalam diri sesamanya. Dampak yang kedua, dampak bagi masyarakat. Buruk sangka dapat merusak hubungan sosial dan mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Prasangka buruk dapat menimbulkan fitnah dan perselisihan yang berujung pada permusuhan. Ketika individu dalam masyarakat saling berburuk sangka, rasa saling percaya akan hilang, yang pada gilirannya akan melemahkan ikatan sosial dan ukhuwah Islamiyah. Materi berikutnya, cara menghindari prasangka buruk. Yang pertama, perbanyak ibadah dan tawakal. Yang kedua, bersibuk diri dengan hal-hal positif. Yang ketiga, jauh diri dari orang yang memberikan pengaruh negatif. Jadi untuk menghindarinya penting untuk kita selalu berpikiran positif dan memahami bahwa prasangka buruk dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak lainnya bisa merusak hubungan, ketidaktenangan batin, dan potensi dosa besar. Dan di antara ajaran Islam dalam bermuamalah dengan manusia adalah agar selalu berprasangka baik kepada orang lain. Hal ini termasuk akhlak yang mulia, karena dengan kita berprasangka baik kepada orang lain, maka kita akan menjaga diri dari mencari-cari keburukan dan kesalahannya. Materi berikutnya, dalil-dalil prasangka buruk. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wazzanna fa inna zanna akzabul hadisi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallaha ihwana, yang artinya berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya materi mengenai ghibah yang akan disampaikan oleh Kaufi. Silakan.
membaca ininya yang di layar? Bentar. Gibah definisi gibah secara bahasa berasal dari kata gabah yang berarti membicarakan orang di saat ia tidak hadir. Secara istilah, gibah didefinisikan sebagai membicarakan keburukan atau aib orang lain yang benar adanya, tetapi orang tersebut tidak suka jika itu dibicarakan. Rasulullah SAW menjelaskan tentang gibah dalam sebuah hadis. Tahukah kalian apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah berkata, engkau menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Hadis riwayat Muslim. Contoh-contoh gibah: membicarakan kekurangan fisik seseorang seperti menyatakan dia itu pendek dan gemuk, membahas kesalahan pribadi seseorang di hadapan orang lain, menyebarkan informasi negatif yang tidak ada manfaatnya. Misalnya dia tahu malas bekerja, dia itu malas bekerja. Dampak dari gibah bagi pelaku gibah: mengurangi pahala amal kebaikan, akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, mendapat dosa besar karena melanggar perintah Allah. Dan bagi korban gibah, ia akan menimbulkan perasaan terluka dan terhina dan menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Bagi masyarakat, memicu fitnah dan perpecahan dan menghilangkan rasa saling percaya. Cara menghindari gibah: kita mengingat bahaya dan dosa gibah. Rasulullah SAW menyamakan gibah fokus pada kebaikan dan introspeksi diri. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, hindari lingkungan yang sering membicarakan keburukan orang lain. Mengalihkan pembicaraan jika ada yang mulai menggunjing. Alihkan topik ke pembahasan yang lebih bermanfaat. Berdoa dan memohon perlindungan Allah. Mintalah kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menjaga lisan. Dalil-dalil tentang gibah yang terdapat di surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarrihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dan adapun dalilnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal akhiri falyaqul khaira aw liyasmut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih kepada Kak Hovifa. Selanjutnya pembahasan mengenai fitnah yang akan dibacakan oleh fitnah. Definisinya, menurut KBBI, fitnah yaitu perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud merusak reputasi atau nama baik. Secara umum, orang memakai fitnah sebagai tindakan menjelek-jelekan orang lain. Namun, selain makna umum tersebut, di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyebutkan bahwa sesungguhnya harta dan anak-anak hanyalah fitnah bagimu. Di antara ayat yang menyebutkan tentang ini, terdapat surat Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar. Dan Quran surat At-Taghabun ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu inda ajrun 'azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian selanjutnya, contoh-contoh fitnah. Ada menyebarkan isu atau gosip yang tidak benar, kemudian menyebarkan berita palsu atau hoaks. Di sini seperti yang pernah didapatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah SAW, yaitu ketika Abdullah bin Ubay menyebar berita hoaks kepada Rasulullah dan para sahabat tentang perselingkuhan Aisyah binti Abu Bakar tersebut dengan Safwan bin Mu'adal As-Sulami. Fitnah ini terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad SAW dan dikenal sebagai insiden atau kebohongan tuduhan fitnah tersebut. Kemudian fitnah yang paling besar yaitu fitnah Dajjal. Kemudian materi selanjutnya mengenai dampak-dampak fitnah. Dampak fitnah bagi individu yaitu kerusakan nama baik, stres dan kecemasan, kehilangan kepercayaan diri. Kemudian dampak bagi masyarakat yaitu kerusakan kepercayaan, konflik dan perpecahan, kemudian kerusakan ekonomi. Selanjutnya dampak spiritualnya yaitu kerusakan iman, kerusakan akhlak dan kerusakan. Selanjutnya ada cara-cara menghindari fitnah. Di sini kita ada tips dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu menghindari perkataan yang tidak penting. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa hindarilah percakapan yang tidak penting, karena percakapan semacam itu dapat menyebabkan fitnah. Kemudian menggunakan lidah dengan bijak dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh hadis Tirmizi, yaitu lidah adalah pedang yang tajam. Jika digunakan dengan bijak, maka akan membawa kebaikan. Namun jika digunakan dengan sembarangan, maka akan membawa keburukan. Kemudian ada tips dari Aisyah radhiyallahu anhu, yaitu menghindari gosip dan desas-desus. Hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, hindarilah gosip dan desas-desus karena keduanya dapat menyebabkan fitnah. Kemudian ada menggunakan kesabaran dan kebijaksanaan. Hadis riwayat Tirmizi yang menyebutkan bahwa kesabaran dan kebijaksanaan adalah kunci untuk menghindari fitnah. Selanjutnya di sini ada dalil-dalil tentang fitnah. Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Al-Tabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan, yaitu bahwa kesyirikan lebih berat daripada pembunuhan. Dosa syirik lebih besar daripada pembunuhan. Jadi di sini fitnah yang dimaksud itu adalah syirik. Kemudian di sini ada hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi dari Al-Miqdad bil Al-Aswad radhiyallahu anhu qala,
beliau berkata, demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapat ujian lalu bersabar, maka alangkah bagusnya. Oke, materi selanjutnya di materi selanjutnya materi syirik yang akan dibawakan oleh Kak Alia. Pada Kak Alia dipersilakan. Syirik, maaf, Falha. Oh iya, kepada Kak Falha dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan materi tentang syirik. Definisi syirik. Syirik adalah istilah dalam agama atau keyakinan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang lain dalam ibadah atau pengabdian. Atau syirik bisa disebut juga menyembah kepada selain Allah, misalnya seperti menyembah berhala, matahari, dan yang lainnya. Dalam Islam, syirik dianggap sebagai dosa besar yang paling serius dan tidak dapat dimaafkan, karena bertentangan dengan prinsip dasar tauhid atau keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh-contoh syirik. Di antaranya ialah berdoa kepada selain Allah, kemudian mempercayai zodiak. Zodiak itu zodiak adalah sistem astrologi yang membagi langit menjadi 12 bagian. Biasanya zodiak digunakan untuk membaca atau memprediksi kepribadian, hubungan atau peristiwa. Selanjutnya, mempersekutukan Allah dalam niat atau tujuan ibadah. Yang terakhir ialah penyembahan berhala. Dalil syirik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata dan memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Kalimat yang besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Dampak dari syirik ialah yang pertama menurunkan derajat dan martabat manusia. Yang kedua menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga penghalang untuk masuk surga. Yang terakhir ialah menimbulkan azab. Cara menghindari syirik di antaranya ialah memperkuat tauhid atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada pada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Kemudian menghindari hal-hal yang mengarah kepada syirik. Dalilnya ada pada Quran surat Yunus ayat 106. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Falha. Materi selanjutnya mengenai ria yang akan dibawakan oleh Kak Ali. Persilakan. Bismillah, kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu ria. Ria berasal dari bahasa Arab, ro'a, yara, ru'yan, wa ru'yatan, yang artinya melihat. Istilah ria adalah memperlihatkan diri kepada orang lain, agar keberadaannya baik itu ucapan, tulisan, sikap, maupun amal perbuatannya, supaya diketahui oleh orang lain.
Sedangkan secara garis besar, arti riya adalah sebuah perbuatan pamer. Oleh karena itu, riya tergantung sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan penyakit hati. Contoh riya diantaranya adalah mengabadikan kegiatan ibadah dalam bentuk foto atau video untuk diunggah ke media sosial dengan niat agar dipuji. Dan diantaranya mengikuti tren fashion Islami hanya untuk popularitas, bukan untuk menjalankan syariat atau menutup aurat. Ikutin tren. Dalil riya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar qalu wa ma asyirkal asghar ya Rasulullah qala ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Di antara dampak-dampak riya yang pertama adalah merusak ibadah. Yang kedua, mengurangi pahala. Yang ketiga, menghalangi hidayah dari Allah. Yang keempat, menghalangi taufik dari Allah. Cara menghindari sifat riya. Yang pertama, luruskan niat. Kemudian merendahkan diri kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, menyadari bahwa Allah maha mengawasi dan maha mengendalikan hati. Sekian dari materi riya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Alia. Selanjutnya materi mengenai ujub yang akan dibawakan oleh Kak Laura. Assalamualaikum, saya akan membacakan ujub. Ujub adalah yaitu sifat tercela yang dilarang oleh Allah SWT dan ajaran Rasulnya yang berarti sombong dan bangga atau sombong terhadap diri sendiri. Ujub dapat mendatangkan penyakit hati, mudarat dan sangat berbahaya bagi manusia. Contoh ujub yaitu contoh ujub ada 4. Salah satu yang pertama, merasa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Yang kedua, merasa bangga dengan kepintarannya atau ketampatannya. Yang ketiga, merasa kagum atas kebaikannya kepada semua orang. Yang keempat, merasa berjasa pada orang lain. Selanjutnya dalil ujub. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana faiqol bihi min qalu darratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim.
Dampak ujub, membentuk kepribadian negatif, tidak dipercaya oleh manusia lainnya, menekankan pada perilaku tercela, serta mendatangkan murka Allah. Sekian penjelasan tentang ujub dari saya. Selanjutnya saya silakan kepada MC. Terima kasih kepada Kak Laura. Selanjutnya pembahasan mengenai sombong yang akan dibawakan oleh Nabi. Dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang sombong, materi sombong. Sikap sombong adalah menggantungkan diri, seraya meremehkan dan merendahkan orang lain. Nah, pendorong seseorang menjadi sombong itu tuh sering dijumpai itu adalah saat mendapatkan kedudukan, menjadikan orang tersebut berubah sikap dari sebelumnya. Mesti dipahami bahwa posisinya itu bukan kekal selamanya, karena ketika anugerah tadi ditarik oleh Allah atau pemberinya, maka ia akan kembali menjadi orang biasa. Terus yang kedua ada tentang contoh sombong. Yang pertama itu ada merasa lebih baik dari orang lain, yang kedua menyepelekan orang lain, yang ketiga tidak mau menghargai pendapat orang lain, dan ada juga tidak suka jika diberi nasihat. Jadi dia nggak suka kalau diberi nasihat, marah gitu terkadang. Nah, dampak sombong yang pertama itu ada sulit mencapai kebahagiaan. Yang kedua, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kehilangan teman dan dukungan sosial. Yang keempat, ada menjauhkan diri dari rahmat Allah. Selanjutnya ada dalil sombong. Dalil sombong. Yang pertama di Quran surah Luqman ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walatus khaddaqalin nasi wala tamshi fil urdi marohan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan selanjutnya cara menghindari. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat tawadu, itu rendah hati. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Adil. Selanjutnya penjelasan materi mengenai God yang akan dibawakan oleh Kak. Persilakan. Sila. Definisi godop adalah marah. Marah adalah kondisi emosional yang muncul akibat rasa tidak puas, tersinggung, atau merasa dirugikan. Dalam Islam, marah dipandang sebagai salah satu sifat yang harus dikendalikan karena dapat membawa dampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya mengendalikan amarah agar tidak melampaui batas. Seperti Abu Bakar yang berdoa dalam salatnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Kasihanilah diriku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dampak godop. Pertama, godop marah dapat menimbulkan stres atau ketidaktenangan. Yang kedua, membuat hubungan sosial merenggang. Yang ketiga, memperbesar pengaruh setan dalam diri. Yang keempat, menjauhkan diri dari rahmat Allah.
Cara menghindari sifatnya, yaitu menanamkan sifat sabar. Dalil Quran surat Ali Imran ayat 133 dan sampai 134. Dan yang kedua, berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Seperti mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalil tentang mengendalikan amarah terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 37. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dan terdapat dalam hadis Rasulullah menjelaskan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Jazakumullahu khairan. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati berkumpul atas dasar cinta kepadamu, bertemu atas dasar taat padamu, bersatu atas dasar dakwah kepadamu, dan berjanji setia untuk membela syariat-Mu. Maka kuatkanlah ya Allah ikatan pertaliannya, lestarikanlah kasih sayangnya, tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah dengan cahaya-Mu yang tiada redup. Lapangkanlah padamu, hidupkanlah ia dengan makrifat kepadamu, dan matikanlah ia sebagai syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Wahai Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Suci Rabbku, Tuhan yang bersih dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan semoga senantiasa dicurahkan kepada para utusan Allah. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.